Pasal 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional. Mari kita lihat mind mapping berikut ini. Pasal 8.1. Persyaratan dalam pasal 8.1 ini yaitu bahwa organisasi harus merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses-prosesnya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk dan layanan, serta untuk mengimplementasikan tindakan yang ditentukan dengan cara menentukan apa saja persyaratan produk dan layanan yang dihasilkan. Selanjutnya, menetapkan apa saja kriteria keberterimaan produk dan jasa yang harus dipenuhi. Selanjutnya, menentukan apa saja sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan persyaratan layanan. Selanjutnya, menerapkan bagaimana pengendalian proses dilakukan sesuai dengan kriterianya. Dan juga menentukan, memelihara, menyimpan informasi terdokumentasi apa saja yang dibutuhkan. Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan untuk apa? Yaitu untuk meyakinkan bahwa proses-proses tersebut dilakukan sesuai rencana. Dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan yang dihasilkan sesuai persyaratannya. Jika kita melihat persyaratan ini, dari poin A hingga poin E, maka dalam penerapannya sebagai contoh bila mana sesuai, organisasi dapat membuatnya dalam bentuk quality plan atau rancangan mutu atau rencana mutu sebagai pendekatan metodis dan terstruktur. Pendekatan ini memudahkan organisasi dalam merangkum persyaratan apa saja yang telah ditentukan, ditetapkan, dan diterapkan untuk penyediaan produk dan atau layanan yang akan dihasilkan. Berikut ini adalah contoh sederhana dari quality plan atau rancangan mutu atau rencana mutu. Selanjutnya, apa persyaratan lainnya dalam pasal 8.1 ini? Yaitu bahwa organisasi juga harus mengendalikan perubahan terencana dan meninjau konsekuensi atau akibat dari perubahan yang tidak diinginkan. Untuk kemudian mengambil tindakan guna mengurangi efek sampingnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Perubahan yang tidak diinginkan bisa juga disebut sebagai perubahan yang tidak direncanakan, yang berada di luar lingkup pasal 6.3 seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Perubahan yang tidak diinginkan misalnya dapat saja berupa kerusakan infrastruktur, ketidakhadiran personil atau karyawan tertentu, atau kegagalan pengiriman dari pemasok, dan lain-lain. Sehingga organisasi harus mengambil tindakan guna mengurangi efek sampingnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, apa persyaratan lainnya dalam pasal 8.1 ini? Yaitu bahwa organisasi juga harus memastikan bahwa proses alih daya atau outsourcing dikendalikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 8.4 dalam persyaratan standar internasional ini.